Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Bapak, Ibu, dosen, dan teman-temanku semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Hill Climbing atau Algoritma Hill Climbing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Kurniawan dengan NIM 23550037. Saya mengambil program studi S1 Informatika di STT Ronggolawe Cepu. PowerPoint ini disusun untuk memenuhi nilai ujian tengah semester atau UTS dengan mata kuliah kecerdasan buatan dan dengan dosen pengampu Dr. Adhika Pramita Widyasari Skom Mkom. Kita langsung saja ke materinya. Pengertian dari hill climbing. Hill climbing adalah salah satu algoritma pencarian heuristik dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dengan cara menemukan perbaikan terhadap solusi yang ada. Algoritma ini bekerja dengan memulai dari suatu titik awal atau solusi awal, kemudian bergerak ke arah yang meningkatkan nilai fungsi objektif, hingga tidak ada perbaikan lebih lanjut yang dapat dilakukan. Ciri-ciri dari hill climbing tersendiri. Yang pertama adalah interaktif, adalah memperbaiki solusi secara bertahap. Yang kedua heuristik, berdasarkan nilai evaluasi. Yang ketiga greedy, atau selalu pilih solusi tetangga terbaik. Keempat, mudah terjebak di lokal optimum. Kelima, tidak ingat riwayat langkah atau tanpa memori. Yang keenam adalah peka terhadap titik awal. Mengapa hill climbing itu penting? Algoritma hill climbing itu tersendiri penting karena memberikan pendekatan yang sederhana, namun efektif untuk masalah optimasi di berbagai bidang, seperti kecerdasan buatan, ilmu komputer, dan teknik. Alasan utama mengapa algoritma ini penting, yang pertama itu adalah efisiensi dalam pencarian solusi. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang tiga, digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang keempat, bekerja dengan informasi lokal. Kapan pertama kali algoritma hill climbing diperkenalkan? Konsep hill climbing pertama kali diperkenalkan dalam awal abad ke-20 dalam bidang optimasi matematika dan kecerdasan buatan. Di dasarnya berasal dari metode iteratif dalam matematika dan teknik optimasi. Dalam tahun 1950-an hingga 1960-an, hill climbing mulai digunakan dalam kecerdasan buatan atau AI sebagai bagian dari pendekatan pencarian solusi dalam ruang keadaan atau state space search. Orang yang mengembangkan algoritma hill climbing. Yang pertama yaitu Alan Turing tahun 1950. Dalam makalahnya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence, Turing membahas konsep pencarian solusi yang mirip dengan hill climbing sebagai bagian dari kecerdasan buatan awal. Yang kedua yaitu Arthur Samuel pada tahun 1959 menggunakan pendekatan serupa hill climbing dalam pengembangan program pembelajaran mesin untuk permainan catur. Dan yang ketiga dan empat yaitu Marvin Minsky dan John McCarthy sebagai pionir dalam AI. Mereka berkontribusi dalam pengembangan metode pencarian heuristik termasuk hill climbing. Penggunaan hill climbing dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Yang kedua adalah optimasi matematika dan teknik. Yang ketiga yaitu robotika dan navigasi. Yang keempat penjadwalan dan sumber daya. Yang kelima yaitu bioinformatika dan ilmu hayati. Bagaimana hill climbing bekerja? Algoritma hill climbing adalah teknik optimasi matematika yang termasuk dalam keluarga pencarian lokal. Ini adalah algoritma interaktif yang dimulai dengan solusi arbiter untuk suatu masalah. Kemudian berupaya menemukan solusi yang lebih baik secara bertahap dengan membuat perubahan bertahap pada solusi saat ini. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang cara kerja hill climbing. Yang pertama yaitu inisialisasi, atau dimulai dengan solusi awal yang mungkin, misalnya nilai acak atau solusi perkiraan. Yang kedua adalah evaluasi,
Solusi saat ini dievaluasi menggunakan fungsi objektif yang mengukur kualitas solusi. Yang ketiga yaitu pembangkitan penerus. Algoritma menghasilkan himpunan solusi penerus atau tetangga dengan membuat perubahan kecil pada solusi saat ini. Yang keempat yaitu pemilihan. Algoritma mengevaluasi solusi penerus dan memilih solusi terbaik di antara mereka. Yang kelima adalah iterasi. Langkah ketiga dan empat diulang hingga kondisi penghentian terpenuhi. Contoh grafik simulasi hill climbing. Grafik di samping menunjukkan bagaimana algoritma hill climbing bekerja dengan memilih langkah yang meningkatkan nilai fungsi objektif. Titik merah menunjukkan pergerakan algoritma menuju puncak solusi. Flowchart cara kerja hill climbing. Gambar di samping adalah diagram alur flowchart yang menjelaskan langkah-langkah algoritma hill climbing dari inisialisasi hingga pencarian solusi optimal. Cara kerja hill climbing sendiri yaitu mulai turun ke bawah, proses inisialisasi solusi awal, bawah lagi, proses pilih solusi tetangga yang lebih baik. Dengan mengambil keputusan, adakah tetangga yang lebih baik? Jika iya, dia akan selesai. Jika tidak, dia akan selesai juga. Cara mengukur keberhasilan hill climbing. Yang pertama yaitu kualitas solusi atau solution quality. Seberapa baik solusi akhir dibandingkan dengan solusi optimal jika diketahui. Jika tidak diketahui solusi optimal, bisa dibandingkan dengan solusi dari algoritma lain atau benchmark. Yang kedua adalah waktu eksekusi atau kompleksitas waktu. Seberapa cepat algoritma menemukan solusi, semakin cepat mencapai solusi berkualitas semakin baik. Yang ketiga yaitu jumlah iterasi atau langkah. Jumlah langkah atau iterasi yang diperlukan untuk mencapai solusi akhir ini bisa menjadi metrik efisiensi algoritma. Yang keempat adalah stabilitas atau konsistensi. Seberapa sering algoritma menghasilkan solusi yang lebih baik dalam beberapa kali percobaan, hill climbing bisa terjebak di lokal optimum. Jadi, keberhasilan juga bisa diukur dari berapa sering ia menemukan solusi mendekati global optimum. Yang kelima adalah kemampuan keluar dari lokal optimum. Dalam hill climbing dasar, algoritma akan berhenti ketika mencapai puncak lokal. Maka, jika solusi akhir buruk karena lokal optimum, itu tanda hill climbing gagal. Yang keenam, perbandingan dengan algoritma lain. Ukur performa hill climbing dibandingkan dengan algoritma lain seperti genetic algorithm, simulated annealing, atau greedy search. Jenis-jenis hill climbing. Yang pertama, simple hill climbing adalah memeriksa satu tetangga secara acak dan berpindah jika lebih baik. Yang kedua adalah steep action hill climbing adalah mengevaluasi semua tetangga dan memilih yang terbaik. Yang ketiga yaitu stochastic hill climbing adalah memilih tetangga secara acak dengan probabilitas lebih tinggi untuk solusi yang lebih baik. Yang keempat, random restart hill climbing adalah mengulangi algoritma dari titik awal berbeda jika terjebak di lokal maksimum. Yang kelima, first choice hill climbing adalah memilih solusi pertama yang lebih baik tanpa memeriksa semua tetangga. Yang keenam, yaitu simulated annealing adalah kadang menerima solusi lebih buruk untuk menghindari jebakan lokal maksimum. Kelebihan hill climbing. Yang pertama, algoritma yang mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, tidak membutuhkan banyak penyimpanan. Yang ketiga, konvergensi lebih cepat dibandingkan metode lain. Yang keempat, efektif dalam menemukan solusi optimal lokal. Yang kelima, bisa digunakan pada banyak variabel. Yang keenam, tidak perlu dataset latihan. Kita next ke kekurangan hill climbing tersendiri. Kekurangan hill climbing, yang pertama tidak menjamin solusi optimal global. Yang kedua, hill climbing hanya bergerak maju ke solusi yang lebih baik dan tidak dapat kembali ke solusi sebelumnya jika diperlukan. Yang ketiga, jika ruang pencarian memiliki banyak diskontinuitas atau perubahan tiba-tiba, algoritma ini bisa kesulitan menemukan solusi terbaik. Yang keempat, lambat dalam ruang solusi yang sangat luas. Yang kelima, memerlukan fungsi evaluasi yang lebih baik. Perbandingan hill climbing dengan algoritma lain. Algoritma hill climbing memiliki kelebihan sederhana
cepat, efisien pada masalah kecil. Kekurangannya yaitu mudah terjebak di lokal optimum. Algoritma simulated annealing. Kelebihannya dapat keluar dari lokal optimum dan kekurangannya yaitu lebih lambat dan butuh parameter suhu. Sedangkan algoritma genetik algorithm, kelebihannya yaitu eksplorasi ruang solusi yang luas dan kekurangannya yaitu kompleks dan memerlukan tuning parameter. Untuk algoritma Greedy Based First Search, kelebihannya cepat dalam pencarian dan kekurangannya tidak menjamin solusi optimal. Komponen algoritma hill climbing. Yang pertama ada state atau keadaan. Yang kedua ada initial state atau keadaan awal. Yang ketiga ada neighboring states atau tetangga. Yang keempat ada heuristic function atau fungsi evaluasi atau objective function. Yang kelima ada move operator. Yang keenam ada terminator condition atau kondisi berhenti. Yang ketujuh ada strategi atau strategi pemilihan. Masalah umum dari algoritma hill climbing sendiri. Yang pertama ada lokal maksimum atau maksimum lokal. Yang kedua ada plateau atau dataran tinggi. Yang ketiga ada ridge atau pegunungan. Yang keempat ada stuck in flat local optimum. Yang kelima ada deterministic and greedy nature. Solusi untuk mengatasi kelemahannya tersendiri. Untuk kelemahan terjebak di lokal optimum atau random restart hill climbing, yaitu dengan cara mulai ulang pencarian dari titik awal yang berbeda agar bisa menjelajahi lebih banyak solusi. Kedua yaitu kelemahan masalah plateau atau ridge atau static hill climbing, yaitu pilih langkah secara acak untuk keluar dari area yang tidak mengalami perubahan signifikan. Yang ketiga, hanya bergerak maju, tidak mundur, atau biasa disebut dengan simulated annealing, yaitu dengan cara sesekali menerima solusi lebih buruk untuk keluar dari jebakan lokal optimum. Yang keempat, yaitu ruang solusi kompleks dan luas, atau tabu search, yaitu dengan cara simpan daftar solusi yang sudah dicoba agar tidak mengulang jalur yang sama. Yang kelima, ada fungsi evaluasi tidak optimal atau genetic algorithm, yaitu dengan cara gunakan pendekatan evaluasi dengan seleksi, crossover, dan mutasi. Aplikasi nyata algoritma hill climbing. Yang pertama itu optimasi penjadwalan atau scheduling. Yang kedua adalah traveling salesman problem atau TSP. Yang ketiga yaitu desain jaringan dan layout. Yang keempat yaitu game dan AI. Yang kelima yaitu optimasi fungsi matematika. Yang keenam adalah pemrosesan citra dan pengelolaan sinyal. Yang ketujuh yaitu machine learning atau feature selection. Untuk referensi jurnalnya berjudul Implementasi Algoritma Hill Climbing untuk Wisata Terdekat di Palangkaraya. Untuk kesimpulannya adalah algoritma hill climbing merupakan salah satu metode pencarian heuristik yang lebih sederhana namun efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah optimasi. Dengan pendekatan yang fokus pada perbaikan bertahap terhadap solusi yang ada, algoritma ini mampu menemukan solusi yang lebih baik dalam waktu relatif singkat dan dengan penggunaan memori yang minimal. Meskipun algoritma ini mudah diimplementasikan dan cocok untuk banyak kasus praktis, hill climbing memiliki kelemahan utama, yaitu kecenderungan untuk terjebak di lokal optimum, terutama jika tidak dilengkapi dengan mekanisme eksplorasi lebih lanjut. Secara keseluruhan, hill climbing adalah pilihan tepat untuk masalah yang ruang pencariannya besar, namun tidak terlalu kompleks. Secara ketika waktu dan sumber daya terbatas. Namun, untuk pencarian solusi global yang lebih akurat, algoritma ini sering dipadukan atau dibandingkan dengan metode lain yang lebih canggih. Ya, sudah selesai. Demikian presentasi saya mengenai algoritma hill climbing. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana algoritma ini bekerja dalam mencari solusi optimal. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.